Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu dengan saya Anissa Turahmi. Nah, kali ini saya bersama seorang masyarakat di Kota Dumai, tepatnya itu di Kelurahan Bagan Besar, di Kota Dumai, Provinsi Riau. Beliau adalah Bang Azmi Muhammad. Nah, ini sapaan akrabnya di lingkungan masyarakat itu Bang Azmi ya, Bang ya? Iya. Iya. Atau ada panggilan Oh lain enggak. nih? Oh, enggak ada. Kalau masyarakat umumnya mengenal Azmi. Nah, Keluarga aja mungkin ada nama beda. panggilan ya. Tapi Oke. pada umumnya orang mengenal dengan Azmi. Oke gitu. Nah teman-teman, sekarang ini kita akan membahas perihal pendidikan dalam masyarakat dari sudut pandangnya Bang Azmi nih sebagai orang-orang yang selama ini bergelut di lingkungannya gitu, tepatnya di Kelurahan Bagan Besar maupun di Kota Dumai secara keseluruhan. Baik nih Bang, sebelumnya terima kasih sudah bersedia. Ya. Nah, jadi kita akan membahas perihal pendidikan dalam masyarakat itu tadi ya Bang. Nah, menurut Abang sendiri nih, kalau gitu, pandangannya mengenai pendidikan di daerah saat ini, di daerah kita dia lebih tepatnya. Oke Ami ya, makasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatannya untuk berbagi tentang pendidikan khususnya di daerah kita di Kota Dumai. Kalau kita bicara soal pendidikan, mungkin kalau skala internasional kita pandang Indonesia jauh ketinggalan. Bahkan ya, jadi dari segi mutu pendidikan. Bahkan kalau kita komparasi lagi misalnya Asia Tenggara, jauh juga ketinggalan dari Singapura jelas ya. Malaysia, Thailand jelas. Nah, kita tidak usah bicara secara global yang mungkin nanti indikatornya banyak gitu ya, rumit ya. Bagaimana dengan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya lagi di daerah kita Kota Dumai ini ya. Nah, kita kalau saya memandang pendidikan ini tentu di daerah ini harus menjadi prioritas karena memang mungkin kita sering mendengar ya anak-anak baik itu SMA, SMP ataupun yang mau melanjutkan perkuliahan, apa dia bilang, kita nggak usah baga dulu kalau misalnya di daerah kemudian juara dia bilang. Oh iya, Juara benar. 1, juara 2 sering Iya. kita dengar. Kalau ke kota yang lebih besar, kita ini nggak ada apa-apanya. Itu sempat sekali. Nah, Itu. dari situ kita bisa menilai bahwa anak yang dinilai secara katakan peringkat paling bagus sekalipun, ternyata jika disandingkan dengan pelajar-pelajar di kota, itu ternyata jauh ketinggalannya. Maka ini apa yang kita pandang, yang pertama jelas mungkin dari segi kurikulum. Ya, kurikulumnya mungkin ya maafnya di daerah ini kemampuan anaknya juga terbatas dari segi SDM-nya kan, sehingga kurikulum tidak bisa dipaksakan kurikulum yang sama dicaplok ke daerah besar, dicaplok nggak bisa, nggak mampu, mesti ada yang namanya penyesuaian. Yang kedua juga terkait dengan kualitas guru. Misal nih Ami ya, ada satu daerah di Dumai ini yang akses menuju sekolahnya sangat rumit sekali. Misalnya daerah Lubuk Gaung ke ujung Iya, sana. benar. Itu kalaupun dibuka misalnya P3K atau CPNS, guru-guru yang sifatnya pintar katakan potensial nggak mau dia ngambil ke sana, sehingga yang lulus itu guru-guru yang ya kita bukan merendahkan ya, guru-guru yang mungkin biasa saja, kemudian dia kuat mau menjadi ASN katakan atau P3K, itu yang lulus di sana, sehingga ya dengan SDM katakan muridnya katakan yang ya mungkin dibawa menengah gitu ya, ditambah juga gurunya yang mungkin secara kemampuan juga tidak terlalu brilian gitu. Oke, kalau begitu bisa dibilang ini, mohon maaf nih Bang. Guru-guru yang bisa dibilangkan cakap secara mengajar berarti tidak berminat untuk turun langsung terjun ke pelosok daerah gitu ya. Sebenarnya secara mungkin naluri mau, orang pinter biasanya guru pinter pasti dia mau Iya, ingin merubah satu daerah yang terbelakang secara ekonomi pendidikan, pasti memiliki keinginan. Namun catatannya akses, kalau di Dumai ini saya katakan akses, berapa orang teman itu yang kerja di sana itu sudah habis energinya, kemudian untuk dari rumah menuju sekolah dia energinya sudah habis. Bahkan ironisnya dia punya pakaian ganti, dan di rumah bukan pakaian dinas, pakaian biasa, melewati jalan yang luar biasa, kalau hujan luar biasa, sekolah baru ganti baju, energinya sudah habis untuk ngajar, habis di perjalanan kan gitu. Lalu bagaimana kemudian pendidikan kita mau bagus kan gitu. Nah, ini kan PR pemerintah. Benar. Gimana pemerataan, atau bisa jadi begini Amin, menurut saya. Bisa jadi rekrutmennya secara terbuka namun tidak memilih formasi. Kan bisa ya, bisa Iya, iya. jadi kemudian setelah dinyatakan lulus
pemerintah yang memplot, mau nggak mau harus berada di sana. Itu juga salah satu solusi menurut saya. Mungkin begitu. Oke gitu. Nah itu adalah pandangannya Bang Azmi terkait pendidikan di daerah sekarang ini, tepatnya di Kota Dumai. Karena memang teman-teman, jadi di Kota Dumai ini meskipun kita dikenal sebagai kota terbesar ya Bang di Indonesia sekarang ini ya, secara luasnya ya. Nah tetapi memang secara luas itu tadi ada daerah yang cukup jauh sekali dari yang aksesnya itu. Dari sini itu kita harus melewati berapa kilometer perjalanan dengan waktu tempuh yang cukup panjang, lalu juga dengan dihadapkan oleh berbagai kendaraan yang besar ya truk ini ya Bang, truk minyak, gitu, truk minyak gitu. Dan ke sana pun juga aksesnya juga harus udah ngelewatin ini ya Bang, kalau bisa dibilang itu kayak rawa-rawa gitu jalannya, lagi ya. Ya jalan rawa, jalan nggak layak sebenarnya gitu ya. Oke. Nah ini Bang, sebenarnya nih hal yang tadi udah ada membahas, kalau misalnya banyak nih anak muda, misalnya guru-guru yang berkompeten atau apapun, seharusnya kan mereka ingin gitu. Nah tadi Abang sudah menyampaikan pula harapannya jikanya nanti misalnya mereka sudah terpilih gitu, nah tidak ditentukan dengan formasinya, tetapi langsung dicatok nih. Nah berarti nih hal apa nih sebenarnya yang sulit dirubah dari pola pikir masyarakat kita terkait pendidikan yang seperti ini? Nah tadi kita kan bicara dari segi sekolahnya. Kalau saya sekarang memandang masyarakat itu menganggap sekolah itu everything. Dia menganggap anaknya beres di sekolah. Anggaplah kita anggap sekolah ini sudah bagus ya. Kurikulumnya bagus, guru yang mengajarnya bagus, fasilitas mendukung ya. Tapi salah satu hal yang perlu juga dirubah adalah persepsi masyarakat yang saat ini menganggap sekolah itu segalanya. Artinya begitu anaknya sudah masuk sekolah, udah merasa tak ada beban lagi di rumah. Mereka menganggap itu kerjaan guru. Padahal kita tahu berapa persen sebenarnya yang mampu diberikan guru ya, dari segi persentase jam saja lah. Mungkin di sekolah hanya sekian jam, itu pun yang fokusnya hanya berapa jam. Sementara anak-anak lebih banyak di rumah. Lalu kemudian kalau orang tuanya nggak mau ambil tahu tentang PR, apalagi ya nggak mau menambah les misalnya kan, ya jadi pendidikannya menurut saya nggak hanya bisa kita pandang dari sisi sekolahnya, tapi juga pandang dari bagaimana peran keluarga di rumah. Berarti menelik dari hal yang disebutkan Bang Azmi itu, berarti mengapa nih pendidikan itu penting ada di masyarakat? Jelas ya, dari sejak dulu juga kita tahu pendidikan itu ya sangat penting ya. Hari ini kita lihat kalau goalnya misalnya nanti finansial, butuh pekerjaan, hari ini nggak ada yang rekrutmen itu tanpa kertas ijazah. Butuh, bahkan mungkin pekerjaan yang notabene yang masih dipandang rendah sekalipun sudah minta ijazah minimal SMA katakan, buat hanya sekedar sapu-sapu misalnya. Ya artinya selain ilmu itu menjadi pelita begitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat lah buat individu kita, juga untuk akses mencari pekerjaan juga perlu yang namanya pendidikan. Makanya saya ada quote yang bagus dari Imam Asy-Syafi'i yang bilang, ta'allam, belajarlah kalian semua, karena dibilang kan nggak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir kemudian jadi pintar. Itu kan bagus. Imam Asy-Syafi'i mengatakan begitu, belajar kalian semua, karena nggak ada seorang pun dilahirkan ke dunia kemudian jadi pintar, itu nggak ada. Sama juga dengan sejalan dengan kata-kata bijaknya bahwa ulama itu, orang alim itu, orang berilmu itu pewaris Nabi. Karena ulama itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan dalam konteksnya itu bukan mewariskan emas, bukan mewariskan dirham, bukan mewariskan kalau hari ini kebun sawit, tanah yang lebar, tapi yang harus diwariskan itu adalah ilmu. Nah tadi Abang ada bahas nih, kalau masyarakat ini kebanyakan mewariskan kebun sawit, itu terjadi sekali nih Bang. Sangat terjadi karena mereka berpikiran, ya untuk apa sekolah kalau misalnya kita aku udah bekerja dengan keras nih untuk mewariskan anak aku kebun sawit, kebun karet sekian hektar gitu. Nah padahal sebenarnya kita butuh pendidikan itu ya Bang ya. Mana balik lagi sih Bang, kalau misalnya berpikir bahwasanya yang dari pendidikan itu tidak hanya ilmu saja, tapi kita kan menumbuhkan karakter itu tadi ya Bang ya. Karena sangat disayangkan saat sekarang ini mungkin di daerah sekitar kita kalau banyak anak-anak yang dari usia dini nih gitu, yang tidak terselamatkan dengan pendidikan gitu bahasanya.
memiliki yang nantinya ketika dewasa karakternya nggak terlalu ini ya, dan juga nantinya pada saat dewasa dia nggak memikirkan bahwasanya pendidikan itu penting dan sebagainya ya Bang ya. Wah, nah ini Bang, balik lagi dari beberapa tahun kemarin itu kan ada COVID-19. Itu pastinya kan punya dampak sendiri nih. Nih balik lagi, mohon maaf, Abang kan juga punya anak nih. Pasti kan merasakan dampak juga tuh dari COVID-19. Ada nggak sih kalau masyarakat sekitar tuh, udahlah karena COVID, anak belajar di rumah, kasih aja handphone udah beres itu gitu nggak sih Bang sebenarnya? Iya. Jadi pengaruh COVID ini luar biasa. Ya jelas tentu di balik itu ada hikmahnya bergerak. Tapi kalau dari segi pendidikan kita lihat, kita belum siap kemudian menghadapi katakan pembelajaran itu bahkan sempat full 100% online. Itu otomatis belum siap. Terlebih lagi, apalagi ini bagi anak SMP ke bawah. Kalau anak SMA, mungkin perguruan tinggi, mungkin masih bisa. Tapi kalau anak SMP dan SMA, itu luar biasa sekali. Itu bisa ironisnya di masyarakat mengatakan, ini mak bapaknya yang sekolah ini, bukan anaknya. Ya, mak bapaknya sekolah. Efeknya apa? Yang pertama, anak ini melepas tanggung jawab. Nggak mau. Akhirnya mau nggak mau karena tuntutan sekolah, guru juga mendesak, grup WA orang tua pun ada berbunyi terus gitu kan. Akhirnya apa yang dia bilang, orang tua yang mengerjakan, anak itu udah tinggal enak aja. Yang penting dapat nilai nih dapat anak nilai, ya. lulus. Ke guru apa efeknya? Mau nggak mau nilai kasihan, harus diluluskan, ya kan? Efeknya apa? Pasca COVID ini baru luar biasa. Nampak anak-anak yang 2 tahun COVID masuk tahun ketiga, maaf-maafnya memang secara kemampuan akademiknya jauh. Kalau gitu apa nih Bang kira-kira yang kita usahakan, baik tadi dari dampak COVID tadi maupun pola pikir masyarakat terkait pendidikan ini? Oke ya. Yang jelas tadi memang masih banyak daerah-daerah yang ataupun daerah-daerah terpencil menganggap pendidikan itu belum begitu penting. Masih mereka menganggap ya sudahlah, nanti sekolah nggak usah tinggi-tinggi, nanti juga ada kerja kan gitu ya. Ya mungkin ini sebagian yang memang orang tuanya juga memiliki pendidikan yang rendah, sehingga kita sebagai masyarakat ini yang paling penting ya memberikan mereka saran, memberikan mereka masukan, mencontohkan hal-hal yang sudah mungkin pernah kita lihat gitu kan, kita sampaikan ke mereka. Mungkin itu yang penting. Lalu kemudian saya mikir juga, pemerintah ini dari segi dana BOS sudah bagus ya kan, untuk mendukung pendidikan. Misalnya infrastruktur bahkan di daerah terpencil pun kadang kita lihat sudah bagus. Yang kedua, yang ketiga, misalnya ada program PPG itu kan bagus itu untuk bagaimana pemerataan kualitas guru. Meskipun dia tahu tuh di daerah itu gurunya mungkin tidak akan sama kualitasnya dengan di kota besar gitu ya. Akhirnya mereka bikin program yang hampir setahun kalau nggak salah itu. Kan bagus tuh. Udah ada dari pemerintah, udah mulai peduli ya untuk kemudian memajukan pendidikan. Ditambah misalnya saya lihat juga misalnya AMI ada program bisa mengajar, misalnya itu kan bagus. Untuk kemudian balik ke daerah-daerah terpencil, bukan hanya sekedar mengajar, tapi kemudian memberikan inspirasi ya, bagaimana kalau perlu kuliah itu sampai S3 gitu. Kalau perlu nanti kuliahnya harus tinggi-tingginya, atau juga harus ada kita ini sebagai anak-anak muda, AMI dan teman-temannya nanti turun ke masyarakat memberikan saran, sumbangsi, upaya-upaya kreatif tentang pendidikan. Sekarang upaya-upaya kreatif itu udah banyak sekali ya. Misalnya pembelajaran bukan hanya lagi dari guru saja, tapi dari source yang lain, sumber-sumber yang lain sudah banyak. Bahkan kalau memang dia punya finansial yang baik, bisa mengikuti kelas-kelas yang berbayar, yang itu udah seperti kelas ya. Misalnya contoh ruang guru misalnya kan, itu benar-benar kita berasa di kelas, diajari tutornya gitu kan. Artinya atau upaya-upaya kreatif bagaimana anak-anak itu tidak cepat bosan belajar, anak SD misalnya kan bisa. Apa upaya-upaya kreatif? Mungkin cara mengajar gurunya monoton sehingga anak-anaknya nggak menarik belajar gitu. Atau apa usaha kreatif yang kemudian bisa ditularkan ke masyarakat sehingga mereka tuh cinta gitu ya. Sebenarnya itu ya mungkin kita juga harus berbagi bahwasanya yang kayak abang bilang tadi, supaya mereka cinta dengan ilmu itu tadi, karena menumbuhkan hal yang itu tuh sulit nih di tengah karena masyarakat. Mereka merasa bosan cara mengajar guru, apalagi guru-guru yang usianya mungkin dari 50 ke atas. Generasi boomer ya bang bisa dibilang.
ya udah enggak ini lagi Pak ya. Makanya sekarang itu peran-peran guru-guru muda ini sangat diperlukan nih untuk kemajuan pendidikan. Apalagi untuk di pendidikan di anak usia dini sama sekolah dasar itu penting sekali kan Bang. Supaya mereka tuh termotivasi untuk lanjut ke tingkat menengah pertama, menengah atas, bahkan perguruan tinggi sampai S3 sekalipun gitu. Nah, nggak ada yang tidak mungkin untuk anak daerah juga berkuliah jauh ke luar sana ya. Betul. Oke nih Bang, terakhir deh pengen tahu nih, kan Abang di tengah masyarakat pastinya dulunya itu disosok sebagai pemuda yang wah ini inspirasi, ini sangat inspiratif sekali gitu. Abang memandang sendiri pemuda di lingkungan kita di daerah ini, apakah sudah banyak yang melek terhadap pendidikan atau kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat? Ya kalau dibilang kurun berjalannya waktu sudah mulai sudah banyak yang peduli dengan pendidikan, bahkan orang tuanya pun sudah banyak yang berstatement begini, kuliah lah, sekolah lah, biarlah mama bapak sekalipun sampai berhutang-hutang sekalipun. Nah itu kan sudah dari hati yang paling dalamnya sudah menunjukkan bahwa pendidikan ini penting loh gitu. Biarlah kalian sekolah di sana, misalnya di luar kota, semuanya dibayarin, biar mak bapak yang susah-susah. Dari ini saja kita sudah bisa menilai bahwa orang tua sudah banyak yang peduli. Begitu pula minat anak-anak muda saya lihat, bahkan sudah banyak yang mau kuliah bukan hanya di daerahnya, tapi juga sudah keluar provinsinya bahkan. Dan ini bagus. Tinggal bagaimana kita mendorong. Terkadang anak muda ini ya stagnan itu karena tak ada yang memberikan saran, tak ada yang mendampingi mereka secara khusus. Kalau sekedar kuliah itu penting, nanti begini, ya mereka lewat begitu saja. Tapi kalau ada yang benar-benar memahamkan, apalagi terutama anak-anak yang SMA, dia bingung memilih jurusan misalnya, harus turun tuh seniornya atau orang yang peduli untuk memberikan gambaran, kalau begini kuliahnya kira-kira nanti begini hasilnya, begini kuliahnya kesini nanti kerjanya, tahap-tahapnya begini. Terkadang anak-anak zaman sekarang ini mau instan, mau instan aja dia, udahlah asal masuk aja, nggak mau membaca, nggak tahu nanti prospeknya bagaimana. Nah itu sih paling. Oke deh Bang, banyak sekali nih insight-insight yang didapatkan dari pemaparan Bang Azmi tadi. Wah, sangat bermanfaat dong pastinya. Nah kalau gitu Bang, Abi mau minta nih closing statement Abang terkait pendidikan di tengah masyarakat kita saat sekarang ini, khususnya di Kota Dumai dan khususnya palingan di Kelurahan Bagan Besar Kota Dumai. Ini saya sampaikan yang pertama, jangan kita kemudian kalah dengan keadaan. Ya, misalnya uang nggak ada, kemudian nggak mau sekolah, ya, nggak mampu bayar uang sekolah. Banyak kejadian, nggak mau bayar SPP anaknya, dia bilang udahlah berhenti sekolah, jangan. Masih banyak insya Allah orang-orang yang peduli, baik itu dari pemerintah jelas, pemerintah kota, provinsi, daerah, banyak sekarang beasiswa ataupun bantuan-bantuan langsung maupun tidak langsung yang diberikan. Apalagi masih banyak di sekeliling kita itu orang-orang yang peduli, insya Allah pasti akan membantu. Yang jelas dengan kalah dengan keadaan khususnya ekonomi, lalu kemudian kita meninggalkan cita-cita untuk melanjutkan pendidikan itu. Baik, sebelumnya terima kasih sekali nih Bang Azmi untuk ini wawasan-wawasan baru yang diberikan. Semoga dapat kita serap. Ini pastinya banyak sekali hal yang bisa Ami pribadi serap sih nih Bang, karena sebagai pemuda tentunya di Kota Dumai ini, karena butuh semangat yang seperti itu tadi, karena butuh orang-orang di sekitar yang untuk memotivasi, menginspirasi agar tetap bertahan nih bahwasanya pendidikan itu penting, jadi disebarluaskan kepada teman-teman, adik-adik maupun masyarakat sekitar juga. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu. Sebelumnya terima kasih sekali lagi pada Bang Azmi. Terima kasih. Saya Nisa Rahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.